Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali kuliah pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian kualitatif. Jadi untuk sekedar mengingatkan kembali, secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Jadi dikatakan ilmiah karena dia berdasarkan ilmu pengetahuan dan teori terencana. Karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Jadi ketika kita melakukan penelitian, semua hal harus dipertimbangkan, termasuk soal dana ya, karena penelitian ini pada penelitian tertentu terkadang membutuhkan dana yang besar. Nah, jadi si John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses tahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian diidentifikasi, kemudian mereview bahan bacaan dari pustaka, kemudian menentukan tujuan penelitian, menganalisis data, dan akhirnya berpuncak pada pelaporan hasil penelitian. Nah, ini masih dengan menurut John Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Nah, jadi penelitian kualitatif ini lebih ke observasi atau kuesioner yang jawabannya tidak ditentukan. Jadi bukan ya atau tidak seperti penelitian kuantitatif, tapi penjabaran-penjabaran melalui si narasumber atau informan nanti. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau definisi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Nah, jadi setelah data dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap data-data tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan, mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, jawaban dari isu yang akan dibahas pada penelitian tersebut. Sesudahnya, peneliti membuat perenungan pribadi. Nah, jadi sebenarnya penelitian kuantitatif ini itu lebih banyak pada berpengaruh pada pengetahuan si peneliti tersebut. Jadi data itu diolah berdasarkan campur tangan subjektivitas dari si peneliti tersebut. Nah, hasil akhirnya akan dituangkan dalam laporan tertulis seperti kalian buat TA itu ya. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Jadi laporan penelitian ini bisa disesuaikan dengan wahana yang akan menerbitkannya. Misalnya kalau skripsi tergantung pada sistematika penulisannya sesuai dengan universitas masing-masing atau sesuai dengan kampus masing-masing. Atau akan diterbitkan di jurnal, maka layoutnya dia harus sesuai dengan permintaan dari jurnal tersebut. Jadi tidak ada patokan baku untuk penulisan laporan penelitian. Kemudian metode kualitatif tidak menggunakan pertanyaan yang rinci seperti dalam metode kuantitatif. Pertanyaannya biasa dimulai dengan yang umum, tetapi kemudian beruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberi peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti. Jadi, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan atau narasumber itu adalah pertanyaan yang dapat dijawab bebas oleh si penelitinya. Kalau penelitian kuantitatif, pertanyaan yang diberikan jawabannya hanya ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Tapi dalam penelitian kualitatif, si informan dapat menjelaskan apapun yang dia ketahui tentang satu pertanyaan tersebut. Jadi memang satu pertanyaan biasanya untuk mendapatkan satu jawaban, peneliti biasanya mengajukan beberapa pertanyaan karena pertanyaan itu akan semakin beruncing sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si peneliti tersebut. Informasi partisipan yang kaya tersebut kemudian diperuncing oleh peneliti sehingga terpusat. Nah, jadi
peneliti yang membawa jalur pertanyaan tersebut. Jadi bisa pertanyaan itu awalnya sangat meluas, kemudian masuk terus ke dalam sehingga sesuai dengan data yang diinginkan oleh si peneliti. Hal tersebut disebabkan oleh penekanan pada pentingnya informasi dari partisipan yang adalah sumber data utamanya. Jadi informasi dari si partisipan atau narasumber atau informan sama aja itu ya, merupakan sumber data utama dari si penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu sumber data utamanya adalah informasi dari si informan tersebut. Digunakan istilah partisipan karena peran aktif peserta penelitian dalam memberikan informasinya. Jadi begitu pentingnya lah si informan dalam sebuah penelitian kualitatif. Kemudian, kata partisipan dalam metode kualitatif juga bermakna dinamis. Hal itu berarti bahwa informasi dari peserta penelitian dapat saja mengubah arah penelitian. Ini terjadi misalnya karena praduga atau asumsi peneliti ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan. Oleh karena tujuan metode kualitatif mencari makna pengalaman partisipan, maka arah penelitian harus sesuaikan dengan masukan dari informan. Nah, jadi jawaban dari informan itu adalah patokan si peneliti. Karena memang fungsi dari si penelitian kualitatif ini adalah mencari, bukan membuktikan. Jadi ketika peneliti mengasumsikannya A, ternyata kejadian di lapangan B, maka peneliti harus merubah keadaan sesuai dengan kenyataan di lapangan, tidak mempertahankan apa yang diasumsikannya selama ini. Praduga dan konsep peneliti harus disingkirkan. Hal ini mengungkap aspek lain dari metode kualitatif adalah aspek demokratis. Maksudnya bahwa masukan dan informasi partisipan menjadi sumber data yang sangat penting. Ide, pendapat, dan pikiran mereka diakomodasi. Nah, jadi memang penelitian kualitatif ini biasanya menemukan hal-hal baru, menemukan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Jadi sehingga seorang peneliti harus benar-benar mencari informan yang tepat sehingga data yang didapat juga tepat. Karena apa? Karena hasil dari interview atau observasi langsung ke lapangan menemui narasumber atau informan itu mempengaruhi hasil penelitian, karena informasi yang diberikan informan adalah sumber data utama bagi si peneliti penelitian kualitatif. Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek, bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga, karena informasinya sangat berharga. Nah, bermanfaat. Nah, jadi gitu ya. Jadi penelitian kualitatif itu sangat menjunjung tinggi si informannya, karena data yang dari informan adalah merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian si kualitatif. Nah, ini ada berbagai istilah tentang metode kualitatif, misalnya penelitian lapangan, interpretatif, naturalistic inquiry, discovery oriented, strukturalisme, dan metode alternatif. Nah, ini akan beberapa saya jelaskan. Yang pertama adalah penelitian lapangan atau field research. Jadi, penelitian kualitatif harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Walaupun memang pada beberapa kasus tidak harus peneliti datang, bisa juga diwakilkan dengan orang lain tapi yang berkompeten, yang dianggap berkompeten untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga data yang didapat tetap sahih. Tapi sebaiknya peneliti terjun langsung ke lapangan. Kemudian dikatakan penelitian interpretatif karena peranan penting dari peneliti menafsirkan dan memberi arti pada data informasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa si penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menekankan pada pengetahuan si peneliti. Jadi data yang diterima itu akan dibahas oleh si peneliti tersebut. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan naturalistic inquiry. Naturalistic inquiry yaitu penelitian kualitatif yang menekankan pada kealamiahan sumber data. Jadi dia mau sumber data itu yang real, yang benar tanpa dibuat-buat. Kemudian ada discovery oriented yang berorientasi pada penemuan penemuan beda dengan kuantitatif yang membuktikannya. Jadi kualitatif itu hanya menemukan saja. Kalau penelitian kuantitatif dia pembuktian ya. Kemudian ada konstruktivisme, tindakan yang mencipta sesuatu berasal dari pengalaman yang telah kita pelajari. Jadi tetap mengambil informasi dari orang-orang atau informan.
Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan soal lisan untuk pertemuan kali ini. Ada 3 soal, ini akan kalian kerjakan di GCR tetap. Soal yang pertama, mohon didengarkan bagus-bagus. Jelaskan definisi penelitian kualitatif menurut John Creswell. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara kerja penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan naturalistic inquiry, discovery oriented, dan konstruktivisme dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi soal yang saya bagi 3 ini akan harus kalian kerjakan di kolom tugas di GCR-nya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan mengerjakan tugasnya dan selamat belajar. Terima kasih.